Kuasa-Mu Tuhan jamalah dan bawalah seluruh kehidupan kami. Bekerjalah, berkaryalah ya Allah Roh Kudus. Tolong kami Tuhan agar firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini tidak berlalu begitu saja. Urapi kami dengan firman-Mu. Kuasa-Mu ya Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu, memahami, mengerti firman-Mu Tuhan, dan mengenal-Mu, mengasihi-Mu lebih lagi dari hari-hari yang lalu. Tegurlah kami Tuhan, ajarlah kami, didiklah kami dalam kebenaran, dan biarlah Kau yang senantiasa ditinggikan, dimuliakan di dalam firman Tuhan diberitakan pada siang hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, bersama-samalah dengan hamba-Mu ini ya Allah Roh Kudus. Pimpin, ambil alih, tuntun Tuhan, dan Engkau yang mengambil alih untuk waktu yang dipakai dalam beritakan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus memberikan ya Tuhan sukacita di hati kami dalam mendengarkan, bahkan rindu untuk melakukan firman Tuhan. Salom yang daripada Tuhan, bahkan kesejukan yang dari surga tercurah di tempat ini untuk kemuliaan nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah. Haleluya, selamat siang bagi kita. Hari ini kita boleh beribadah. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk hadir, yang menggerakkan kita untuk hadir, yang memampukan kita untuk datang, duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita tinggikan nama Tuhan, kita senangkan hatinya. Firman Tuhan hari ini dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10. Judulnya, jangan sampai ibadahmu dan pelayananmu sia-sia. Coba kita katakan kepada kiri kanan kita, dan dia juga mengingatkan kita, kita juga mengingatkan dia. Sama-sama kita katakan, jangan sampai. Ayo kita katakan kiri kanan kita, jangan sampai ibadahmu dan pelayananmu sia-sia. Itu menjadi ingatan bagi kita. Haleluya. Mari sama-sama kita baca dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10. 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah
segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Nah, orang yang beribadah itu ya dikenal dari perbuatannya. Matius 7 ayat 20 katanya, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kita melihat buah itu kita kenal namanya, pohon itu kita kenal namanya karena dia sudah berbuah. Ketika dia berbuah, oh itu pohon anggur. Ketika dia berbuah, oh itu pohon jeruk. Ketika dia berbuah, oh itu cabai. Ya, kita bisa berkata itu namanya. Tapi dari mana kita tahu itu baik atau tidak? Dari buah yang kita petik, yang kita makan. Begitu juga dengan kehidupan kita yang beribadah. Tidak semua orang yang beribadah itu ya benar-benar hidupnya ya menyenangkan hati Tuhan. Semuanya ditutupi. Hanya Tuhan dan Dia yang tahu. Ya, jadi dari mana kita tahu? Padahal dia setia beribadah. Bisakah kita katakan dia bukan orang yang baik atau munafik atau memang benar-benar luar biasa ya kehidupannya? Ya dari perbuatannya. Kita melihat perbuatannya sehari-hari, bukan ketika dia di gereja. Itu bukan buah kalau di gereja. Kapan kita lihat buahnya? Di kehidupan sehari-hari, ya, di kehidupan sehari-hari. Jadi dari perbuatannya sehari-hari, maka kita akan tahu siapa dia. Sekalipun dia sering beribadah atau suka beribadah atau senang beribadah, tapi kalau kita melihat perbuatannya sehari-hari, ya sampai begitu kita katakan berarti dia itu hanyalah senang beribadah, tapi tubuhnya, hidupnya tidak diberikan kepada Tuhan. Ya, dan mengapa ibadah itu dan pelayanan kita itu menjadi sia-sia? Yang pertama, ternyata karena dia tidak dapat mengekang lidahnya. Ini sering sekali tidak disadari oleh setiap orang, bukan hanya di gereja, bukan hanya di orang pelayan atau hamba-hamba Tuhan, tapi semua orang. Tapi di sini yang menjadi fokus kita, mengapa ibadah dan pelayanan kita itu menjadi sia-sia? Khusus bagi kita yang beribadah, khusus bagi kita yang melayani, dikatakan kenapa ibadahmu dan pelayananmu menjadi sia-sia? Yang pertama ternyata karena tidak dapat mengekang lidahnya. Kita melihat itu lidah seperti ular. Dia berbicara A, tapi sama orang lain dia berbicara B. Di depannya kita berkata baik, tapi di sana di orang lain orang kita berkata, kita kata-katai dia. Ya, jadi di gereja dia melayani, dia bagus menyanyi, luar biasa suaranya, bahkan berbahasa lidah, berbahasa roh, tapi ternyata mulutnya gampang sekali berkata kotor, berkata binatang, ya, berkata kutuk. Dari mana itu? Dia nggak sadar, ya, bahwa dengan seperti itu dia bisa ibadahnya itu, pelayanannya itu sia-sia. Karena Tuhan sendiri yang berkata di dalam firman-Nya, Yakobus 1:26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya, sia-sia ibadah kita, sia-sia pelayanan kita. Kita udah bangun pagi-pagi berkorban, kita sudah siapkan semua, bahkan kita tinggalkan segala sesuatu untuk ibadah. Tapi karena kita tidak bisa mengekang lidah kita nggak bisa menjaga perkataan kita, semua sia-sia. Ya, saya belajar, kita belajar semuanya. Nggak sadar karena kita saking marahnya. Mulut kita berkata kutuk kepada anak kita, kepada suami, atau suami kepada istri. Ibu berani berkata,
matilah kau, katanya kepada anaknya. Padahal gak ingat dia waktu melahirkan perjuangannya antara hidup dan mati. Tapi gitu gede, udah besar, udah remaja, bilang mati aja lah kau. Aduh, kok gak waktu mau melahirkan aja, atau waktu hamil aja, gugurkan aja. Daripada udah dilihat besar, semakin ngeri dosanya, perkataannya terus dikatakan. Ketika kita nggak sadar, satu saat anak itu mati. Ketika anak itu sudah berubah dan ketika dia sudah menyenangkan hati kita, tiba-tiba dia mati. Disitulah penyesalan yang tiada tara, dan kita mengingat ucapan kita. Diingatkan kita akan ucapan kita, matilah ya Tuhan. Ternyata karena kata-kataku makanya dia seperti itu. Gak ada gunanya. Ada berapa banyak orang yang menyesal karena ucapannya sesudah orang itu meninggal. Ya, karena lidah, dia tidak bisa mengekang lidahnya. Terkadang amarah memaksa kita untuk mengatakan segala sesuatu yang jahat. Kalau bisa kita menang lewat kata-kata kita. Ya, kata-kata kotor, kata-kata celaan, makian, gak puas lagi kita kutuki dia, kita serapai dia. Wah, padahal dia waktu ibadah berbahasa roh, berbahasa lidah. Dari mana itu? Ya, bermulut manis. Itu dia gak sadar lidahnya itu sudah seperti ular. Ular itu pembohong, penipu. Dia senang berbohong padahal dia beribadah. Dia senang menutupi kebenaran. Dia senang mengatakan hal-hal yang jahat padahal dia beribadah. Harus seperti gambar yang di sebelah, dikasih resleting. Tahan, memang gak tahan kita. Ketika disakiti kita pengen membalas, gak bisa dengan tindakan, ya mulut gitu. Memang sangat-sangat susah ya, sangat susah untuk mengendalikannya. Tapi Tuhan bilang, kalau kita nggak mengekang lidah kita, kau penipu, katanya. Ibadahmu sia-sia, pelayananmu sia-sia. Yang kedua, mengapa ibadah itu menjadi sia-sia? Mengapa pelayanan kita menjadi sia-sia? Karena yang diajarkan adalah perintah manusia, yaitu kepercayaan kepada dongeng nenek-nenek tua dan tahyul. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7 katanya, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latih dirimu beribadah, latih dirimu percaya kepada Tuhan. Sekalipun lambat pertolongan yang kita terima, latih diri kita percaya, latih hati kita percaya, tidak ragu kepada kuasa Tuhan. Tapi enggak, satu sisi dia rajin beribadah, tapi dia pergi juga ke dukun, atau meramal nasibnya, atau dia memang dia beribadah tapi percaya mitos. Sama seperti kita lihat ini, nggak nampak ya, masih percaya mitos. Katanya nggak boleh, anak gadis nggak boleh duduk di depan pintu, nanti jauh jodohnya. Percaya dia. Padahal dia nggak duduk di depan pintu, nggak ada juga nih jodohnya. Ya, ada juga orang yang mengatakan nanti kalau malam-malam taruh sapu itu di pintu, balik dia, ijunya di atas, supaya jangan ada nanti datang maling atau apa. Sekarang maling bukan lewat pintu lagi, ya. Udah di-upgrade caranya, ya. Udah di-upgrade caranya dia memaling atau mencuri. Enggak seperti itu lagi. Pencuri sekarang udah mantap dia. Enggak gaptek, tapi luar biasa digital, pakai digital. Kita ini masih gaptek. Ya. Jadi masih percaya sama mitos. Masih percaya dia sama dukun-dukun. Orang pintar, padahal yang dukun itu mana pintar dia. Pintar membohongi, pintar menipu, iya. Oh kau sakit
sebenarnya. Karena dia yakin namanya itu sugesti. Disugesti dia. Oh, kau sakit ini. Jadi karena kau ini. Oh, kau diguna-gunai karena menantumu tidak senang samamu. Kau seperti ini. Padahal tidak seperti itu. Karena dia percaya seperti itu, akhirnya dia panggil lagi dukun yang lebih besar. Jadi apa yang terjadi? Karena percaya kepada dongeng nenek-nenek tua, percaya kepada tahyul, percaya kepada mitos, sia-sia ibadah kita, sia-sia pelayanan kita. Ada berapa banyak lagi ya, bagi yang sudah pernah pasti tahu itu apa-apa aja. Bahkan untuk menjaga badan katanya kumis harimau. Kumis harimau, harimaunya aja mati. Macam mana caranya kumis harimau? Ya kalau yang dihadapinya setan ya takutlah setannya. Tapi kalau yang dihadapinya orang percaya, dia yang gemetar. Ya, jadi jangan percaya kepada tahyul, jangan percaya kepada mitos, jangan percaya kepada dongeng nenek-nenek tua, leluhur yang senantiasa mengajarkan harus begini kau, harus begini kau, harus begini kau, katanya. Jangan percaya. Karena kalau kalian percaya, kalau kita percaya, itu seperti sugesti pikiran kita. Oh iya ya, ketika kita katakan iya, itu bekerja secara alam roh di dalam kita. Anak kita padahal cantiknya dia, supaya dia jangan jelek, kita bilang, kata tua-tua, bilang jelek, pesek, padahal mancungnya dia, padahal cantiknya dia. Kita bilang dia jelek, kita bilang dia pesek. Lama-lama karena kita sering ucapkan, jadi jelek dia, jadi pesek dia. Kok makin jelek kamu tengoknya? Gak sadar kita karena perkataan kita. Walaupun dia tidak secantik ya anak-anak bule sana, tapi kita katakan, kau anak yang cantik, kau anak yang tampan, kau diberkati oleh Tuhan, kau pasti akan menjadi orang besar yang dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Katakan kepada anak kita, itu anak kita. Jangan kita bilang bodoh kau, gundul kau. Kita bilang gitu, gundul, bodoh, lama-lama bodoh. Gak terasa kita udah gundul kepalanya. Kita lihat udah seperti kayak botak dia. Ubah, perbaiki kata-kata kita. Anakku ini, aduh bijak kali, bijak, jangan bilang pintar. Bijak kali kau ya, luar biasa kau ya. Bangga bapak sama kau, bangga mama sama kamu. Ya kita katakan seperti itu. Ya kita bilang bodoh, kita bilang botak, kita bilang gundul, kita bilang kribo atau segala macam. Ya, perbaiki semuanya. Jangan percaya kepada mitos. Kita ini anak Tuhan. Rancangan Tuhan adalah yang terindah, adalah yang terbaik. Sejelek apapun kehidupan kita atau rupa kita saat ini, kita bisa menjadi indah kalau kita libatkan Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan. Semua itu akan berubah. Karena Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu. Dia pemilik hidup kita. Kalau kita nggak percaya, masa kita percayai dongeng atau mitos atau tahyul? Siapa dia? Dia aja mati. Dia aja roh yang membutuhkan tubuh manusia supaya dia bergerak. Kenapa kita tidak percaya kepada Tuhan Allah yang hidup? Di daerah kita ini banyak sekali ritual. Apalagi kalau udah main kuda lumpingnya, aduh, gak tahu entah kenapa banyak sekali ritual okultisme di daerah ini. Makanya terjadi orang-orang Kristen berantem lah, gak ada angin, gak ada hujan, mesranya dia tadi tiba-tiba jadi saling menyerang. Ya, jadi kita yang sudah tahu firman Tuhan, mari kita sejahterakan daerah ini. Karena firman Tuhan katakan di 1 Tawarik 14 ayat 7, usahakan kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang, kata Tuhan.
Karena kalau semua nanti pakai ritual, kita tidak kalahkan dengan doa, kita juga pasti akan terseret. Kita juga pasti akan masuk ke perangkap dia, bagaimanapun caranya. Jadi jangan percayailah, sekalipun orang tua kita bilang harus begini, tidak. Pakai ini di badanmu, tidak. Apa sih dipakai di badan? Makin jelek pun kita kelihatannya. Diletakkan di badan atau di kutang atau di pinggang atau di mana, makin jelek kita. Jadi Tuhan bilang Matius 15 ayat 7-9 katanya, hai orang-orang munafik, katanya. Tuhan katakan kita munafik. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dia dengar firman Tuhan, tapi dia lebih dengar kepada perintah manusia, kepada mitos, kepada tahyul. Apa sebabnya? Berarti kita adalah anak setan, karena kita lebih condong mendengar kepada perintah manusia atau setan. Kalau kita anak Tuhan, kita tidak akan anggap remeh firman itu. Kita anggap itu, oh itu Bapakku yang bicara. Karena memang firman Tuhan itu sebagai peringatan dan tuntunan dari Bapa kita kepada anak-anaknya. Bayangkan kalau ada seorang anak gak dengar orang tuanya, ya pasti hidupnya kacau. Ya, jadi karena kita gak dengar, kita ini anak Tuhan gak dengar perintah Bapa, gak dengar suara Bapa kita di surga, kita dibilang orang munafik, sia-sia ibadah. Percuma kau jadi anakku, percuma kau ibadah kepadaku, percuma kau melayani. Percuma. Bukan hanya kita aja yang pernah ucapkan itu sama orang, tapi Tuhan juga bisa ucapkan itu sama kita. Lebih ngeri lagi kalau Tuhan yang ucapkan itu sama kita. Percuma kau ibadah, percuma kau melayani. Wah, gak bisa terbayangkan lah kalau Tuhan yang udah ngomong. Mengapa ibadah dan pelayanan kita menjadi sia-sia? Yang ketiga, karena dia memungkiri kekuatannya. Dia kompromi terhadap dosa dan kejahatan. Dia tidak mengakui ibadah itu. Ya ibadah ya sekedar, ya ibadah ya datang gereja, tapi dia gak mau diubahkan. Ibadah ya ibadah. Aku yang penting percaya Tuhan. Datang kok aku ibadah, datang kok aku gereja, ya aku tetap Kristen. Tapi kelakuan kita anti Kristen atau anti Kristus. Anti Kristus itu orang yang tidak percaya kepada Kristus, tidak mau dipimpin oleh Kristus, tidak mau mengakui Kristus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita berpikir nanti masuk kita zaman antikris. Ternyata antikris sudah ada sekarang ini. Dialah yang tidak mengakui Kristus sebagai Tuhannya. Jadi sebutlah dia antikris. Kalau kita mengakui Tuhan, ya disebut kita pengikut Kristus. Jadi tidak semua orang Kristen disebut pengikut Kristus. Hanya yang benar-benar mengakui, yang benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia kompromi terhadap dosa. Waktu ibadah, penampilannya luar biasa, kudusnya minta ampun. Tapi ketika dia pulang ibadah, pulang gereja, ya kembali lagi kekubangan, kembali lagi lakoni lagi dosanya, lakoni lagi kejahatannya, lakoni lagi semua. Dia ngomong, dia salaman, wajahnya senyum, dia melayani luar biasa. Tapi ketika dia ada di rumah, perbuatannya sehari-hari gak nyangka, ya gitulah ya. Gak nyangka pula. Jadi banyak sekarang, ya, baik hamba Tuhan maupun
Orang-orang Kristen, aduh banyak kali yang jatuh, gak tertahankan lagi. Kenapa dia jatuh? Apalagi dalam rumah tangga, ya, dalam rumah tangga jatuh. Dia memang tidak jatuh soal uang, dia kuat, oh aku kuat, gak mungkin aku korupsi. Tapi dicoba jatuh dia lewat pasangan. Ada orang yang kuat, dia gak mungkin aku jatuh terhadap wanita, gak mungkin aku jatuh kepada pria, tapi dia jatuh kepada jabatan. Dia rela membayar apapun demi jabatan. Dia rela meninggalkan Tuhan demi jabatan. Sama aja, apa bedanya? Jadi jangan kita pikir, tengoklah itu, percuma dia melayani, tengoklah jatuh dia di situ. Oh, memanglah itu munafik kali katanya. Jangan kita katakan seperti itu sama dia. Awas, kita juga antri akan melewati ujian itu, akan mengikuti proses kesetiaan itu. Apa kita bisa bertahan dan setia? Puji Tuhan kalau dia bangkit lagi. Kalau nggak bangkit, hancurlah, sia-sia ibadah, sia-sia pelayanan. Memang tidak akan dipulihkan seperti semula. Ada juga yang dipulihkan luar biasa, lebih baik dari sebelumnya. Tapi ada juga yang dipulihkan tapi yang dipulihkan gitu aja untuk menyelamatkan dia di sisa hidupnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Di gereja semua kita ini bagusnya luar biasa. Tapi coba di rumah, intip di rumah, kehidupan sehari-hari, bagaimana dia? 2 Timotius 3 ayat 1-5, inilah keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhi mereka itu. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan kita yang baik. Hati-hati dengan manusia akhir zaman. Apakah kita termasuk dalam ciri-ciri ini? Kalau kita termasuk dalam ciri-ciri ini, waduh, saling mentransfer lah. Firman Tuhan katanya jauhi orang-orang yang memiliki ciri-ciri manusia akhir zaman ini. Kalau dia tidak tahu berterima kasih kepada orang tua, ya, berarti dia anak durhaka. Kalau dia tidak mempedulikan agama, sebentar lagi dia akan murtad. Kalau dia mencintai dirinya sendiri, maka kita akan menjadi nyamuk sama dia. Apalagi kalau dia hamba uang. Segala sesuatu harus diupah, segala sesuatu harus ada. Seperti Pak Ogah. Ya, kalau dulu ada film Pak Ogah, katanya cepet dulu katanya. Atau berapa uangnya biar ku kerjakan, ya, seperti itu. Upah dulu, diupah dulu dia baru kerja. Atau kalau nggak ada upah nggak mau dia, palingnya dia hanya kerjakan sekedar aja, ya. Nah, terus mengapa ibadah kita dan pelayanan kita menjadi sia-sia? Karena yang diajarkan adalah kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran firman Tuhan.
Ini teologi ini ya, eisegesis yang diajarkan, bukan eksegesis. Banyak orang kalau dia tahu firman, dia pakai ayat firman Tuhan untuk keuntungan dirinya, untuk memperkaya dirinya, untuk membela diri padahal dia salah. Dia pakai firman Tuhan itu membela diri. Jadi eisegesis itu pengkhotbah atau kita membuat Alkitab seolah-olah bicara mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Itu eisegesis, ke dalam. Apa yang kita mau, kita pikirkan. Ternyata waktu kita baca ada di Alkitab. Kita comot, kita cabut ayat itu dan kita pakai untuk kebenaran diri kita sendiri. Belum kita baca perikopnya, belum kita lihat, belum kita tahu kenapa seperti ini tulisannya. Tapi asal ambil saja. Seharusnya kita eksegesis dari Alkitab itu, kita katakan kebenarannya. Pengkhotbah membuat Alkitab bicara apa yang Tuhan ingin sampaikan, itu sebenarnya. Jadi kalau salah ya bilang salah, kalau benar ya bilang benar. Ada orang dia marah nggak mampu dia membalas. Dia cari ayat untuk firman Tuhan itu yang mendukung kemarahan dia. Dia cari, dia belum koreksi diri, belum recheck dulu dirinya, tapi langsung dia cari untuk membalas. Dia kirim ke Facebook. Yang merasa, bacalah situ katanya. Ya, yang merasa, bagi yang merasa katanya. Kalau nggak merasa, yang ditujukan gimana? Jadi kebanyakan orang pakai firman Tuhan untuk membela dirinya. Bahkan kalau saya pribadi, saya paling anti kalau belanja. Kalau belanja, saya katakan diskon lah untuk Tuhan. Saya paling anti bilang seperti itu. Saya tidak mau, karena Tuhan itu memberkati, bukan membuat orang ini jadi miskin. Seolah-olah untuk Tuhan, biar kau diberkati. No. Kalau kita belanja, kita tawar, jangan ada embel-embel. Kurangilah, diskon lah untuk Tuhan. Untuk Tuhan, emangnya Tuhan kekurangan apa? Ya kan? Jadi kita lah Tuhannya. Saya nggak suka seperti itu, karena saya sering sekali dengar seperti itu. Oh Tuhan, janganlah sampai aku katakan seperti itu. Walaupun memang uang kita sebenarnya pas-pasan, tapi ya udahlah. Lebih bagus kita memberkati dia. Ada seperti itu, kita minta diskon sama orang yang menjual barang-barang sembako. Sementara kita bisa beli pakaian atau sepatu yang harganya luar biasa murahnya. Di mall lagi kita beli, nggak bisa ditawar, langsung harga fakturnya. Bangga kita bawa itu dari etalase, kita bawa ke kasir. Sementara kalau kita di warung, kita bilang, kurangilah untuk Tuhan. Astaga. Janganlah sampai kita seperti itu. Seminus apapun kita, kalau saya ya, seminus apapun aku tak mau katakan seperti itu. Malah kalau bisa ya udahlah, aku kasihlah lebih. Seperti itu. Ya, jadi jangan pakai firman Tuhan untuk memperkaya, untuk keuntungan diri. Ada banyak sekarang pengajaran-pengajaran motivator. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan yang kita lihat di YouTube atau dimanapun. Tapi cek dan recheck, uji kebenarannya.
supaya kita tidak sesat. Ya, harus ada roh penimbang, roh yang bisa membedakan kita kepada Tuhan. Kalau hati kita sejahtera, kerjakanlah firman Tuhan itu. Tapi bukan berarti kita tidak mau ditegur ya dengan dosa, harus siap lah, harus siap. 1 Timotius 6 ayat 3-5 katanya, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat dari perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Kolose 2 katanya, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, tahun baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkancang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Jadi kalau ada seseorang memberitakan firman Tuhan, tapi dia tidak taat kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, dia orang berlagak sok tahu. Jangan kita percaya dia. Jangan kita percaya. Sekalipun ada orang katanya pendoa, ya, pendoa dan dia mendapatkan penglihatan, uji penglihatan itu. Karena di zaman sekarang ini kita akan dijatuhkan oleh hal-hal yang namanya penglihatan-penglihatan atau nubuat-nubuat yang mencari keuntungan. Maka YouTube-nya akan banyak like, maka YouTube-nya akan banyak yang senang, ya. Jangan biarkan, tetap waspada, berpegang kepada firman Tuhan. Hidup kita diubahkan, hidup kita dipimpin oleh Roh-Nya. Teruslah dipimpin oleh Roh Tuhan, oleh firman-Nya. Nah, bagaimana seharusnya kita beribadah, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana seharusnya kita melayani yang benar? Yang pertama itu perhatikan orang-orang yang susah dan jaga diri supaya tidak tercemar oleh dunia. Kita lihat di situ siapakah orang-orang susah itu? Janda miskin, bukan janda kaya ya, Bapak Ibu Saudara. Janda miskin, anak yatim, anak piatu, ya, saudara seiman kita yang susah, orang tua yang mengalami ya kesendirian, dia sendirian di rumah, tidak ada temannya, perhatikanlah dia. Yang susah, yang sendirian, yang sakit, yang di penjara, kita perhatikan. Seharusnya kita beribadah seperti itu. Jaga diri, jangan sampai kita tercemar oleh dunia. Kita sombong, kita angkuh sesudah kita memberi, kita anggap pemberian kita itu sudah besar kali, ya. Dan kita beritahu kepada seluruh dunia bahwa kita sudah bantu ini, sudah tolong ini, kita sudah bantu orang tua kita. Kita katakan seperti ini, tidak. Biarkan Tuhan yang membalas. Banyak orang membantu tidak tepat. Kita melihat banyak sekali orang-orang miskin. Kita harus punya empati, Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan sampai kita melihat ada saudara kita yang mengemis di pinggir jalan, sementara kita bisa sebenarnya membantu dia. Di mana hati kita? Nanti ditanya,
Marga apa kau? Katanya. Masih ada keluargamu di sini. Kalau ditanyanya seperti itu bagaimana? Malulah kita. Perhatikan orang-orang susah, ya. Perhatikan orang-orang susah, janda miskin yang gak punya apa-apa. Jangan dibantu kalau dia mampu. Beri kepada yang tepat. Kita berharap kita kasih kado sama orang yang mampu, berharap dia akan kasih balik lagi. Ya sampai di situ upah kita. Tapi kalau kita lihat yang ulang tahun atau yang mengundang kita itu orang gak punya apa-apa, gak usah lah aku kasih. Nanti kalau aku kasih gak dibalasnya itu. Kita sudah melihat rupa. Biarkan Tuhan yang membalas. Siapa memperhatikan orang lemah, memiutangi Tuhan. Tuhan berhutang sama kita karena kita sebagai perpanjangan tangannya. Dalam Yakobus 1 ayat 27 katanya, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tuhan ingatkan saya lagi akan apa yang pernah saya katakan untuk membantu anak-anak jalanan atau tunawisma. Waktu saya siapkan ini, jantung saya duduk. Aduh, kenapa lagi? Ternyata Tuhan ingatkan, saya pernah ucapkan di sini. Tuhan ingatkan saya. Kita lihat tanpa kita sadari. Kita pikir orang-orang yang mungut sampah, mungut nasi yang udah dibuang ke sampah itu untuk dikasih kepinahan. Ternyata mereka kumpulkan, mereka makan untuk keluarga. Waktu saya melihat itu, waduh, sementara aku di sini kadang terbuangnya. Kadang terbuang makanan. Karena nggak sanggup lagi. Orang banyak ngasih makanan, padahal sebenarnya kan butuh uangnya. Kalau kasih makanan tambah kolesterol. Kalau kasih makanan nggak mungkin sampai buncit atau berkah. Sebenarnya butuh uang, tapi yang datang makanan. Mau dikasih udah malam, ya kan? Udah tengah malam. Menunggu pagi udah gak enak lagi rasanya. Paling kalau ada sedangnya lah digendut-genduti, digedor lah apanya, ya kan, rumahnya. Jadi itu kita lihat ada anak-anak, dia ambil, bapaknya itu kumpulkan nasi dari sampah, gak tahu lah gimana caranya. Tapi anak-anak ini lahapnya luar biasa, mungkin karena lapar ya. Lapar, satu piring dibuatlah nasinya agak tinggi, bagi 3 lah itu, saling menyulam. Waduh, luar biasa mereka. Sementara kita di rumah, dimasak mamanya nasi, dimasak mamanya ikan sama sayur. Tapi lebih enak kita makan di luar. Yang dimasak, campakkanlah ke apa? Ke sampah. Udah ada yang dimasak. Harus beli bakso, ya kan? Harus beli ayam goreng di sana. Lebih enak kayaknya tangan orang daripada tangan mama kita atau tangan istri kita atau tangan suami kita yang dimasakkan. Jadi kita berubahlah semuanya, ya. Jadi kita perhatikan, harus ada empati. Kita kunjungi. Gak usah kita dulu melihat keluar, ada gak saudara kita, ada yang makanan sama kita, tapi enak kali nanti untuk dia, mahal ini aku beli, katanya gitu. Mahal ini, kita hartanya ditaruh ke kulkas, akhirnya lupa dia makan busuk, yang makan ya sampah, ulat-ulat. Jadi kita responi firman Tuhan ini,
Kalau memang ada makanan di rumah, makanlah dengan sukacita. Seperti anak ini, lahaplah kita. Ya, lahaplah kita. Kecuali memang gak dimasak, ya kita bisalah pergi keluar untuk membeli. Kalau ada uang, kalau nggak ada uang ya satu telur dibagilah itu. Dalam Matius 25 kita coba baca. Ini yang pernah saya katakan di sini dan Tuhan ingatkan kembali. Matius 25 ayat 34 sampai 36. Firman Tuhan katakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawan aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ternyata Tuhan memperhatikan sebenarnya kehidupan kita. Waktu kita dengar ada teman kita yang sakit, pernah gak kita kunjungi dia? Kalau gak bisa datang, ada uang kita, kasihlah, sumbangkan. Lumayan untuk beli buahnya. Waktu kita dengar ada teman kita yang bersusah hati, kita doakan dia. Ya, waktu dia di rumah sakit, kunjungilah. Bukan berpikir, waktu aku sakit gak dikunjungi aku, gak kukunjungilah dia, biar aja situ. Membalas ya, membalas. Ketika ada orang yang kelaparan, kita lihatnya dia di situ lapar, kita ada beli makanan, kita nggak kasih dia. Waktu dia haus, padahal kita baru beli es di situ, pas kita beli es, kita diami, pura-pura nggak lihat mata ini, ya, pura-pura nggak lihat, padahal dia haus sebenarnya, lapar. Ternyata Tuhan lihat, karena ketika aku haus, berarti orang-orang yang hina itu Tuhan juga. Artinya kita melayani Tuhan, bukan dia Tuhan ya, melayani Tuhan, melayani, menyenangkan hati Tuhan, membuktikan bahwa memang kita anak-anak Tuhan, bukan anti Kristus, tapi pengikut Kristus. Ketika ada saudara kita dalam penjara, kalau diajak, ayo kita kunjungi ke penjara, yuk, ayo. Bukan berarti, taulah, aku kalian nanti naik lewat napi-napi itu. Bukan. Sama-sama, ayo. Nanti kayak mana kalau apa? Udah tenang aja. Ya. Kami pernah pergi ke penjara, ke Tamiang, Aceh. Baru kali matanya, mata laki-laki yang di penjara itu macam memakan orang. Satu sisi dia kelaparan, satu sisi dia berpikir mau minta. Siapa yang dikunjungi itu? Dia lihat kemana? Dia lihat siapa yang dikunjungi. Rupanya tahu dia yang dikunjungi siapa? Diperas lagi yang dikunjungi ini. Minta sama dia uang. Kami butuh rokok, kami butuh ini, cepat. Kalau enggak habis kok dia apa? Di sel. Waduh, beri kali. Ada beberapa kali, dan saya juga pernah diajak tulang ya, pelayanan ke penjara. Semua laki-laki sebelah sini, perempuan ada juga, cantik-cantik pula perempuan yang di penjara ini. Waduh, saya pikir mereka ini pegawai napi ya. Rupanya kasusnya pembunuhan. Aduh, perempuan, karena ya perkara-perkara selingkuh gitu ya. Jadi dia marah seperti itu. Kalau kita lihat
Gak mungkin ini loh membunuh, gak mungkin ini sekejam itu. Tapi itulah kenyataan ya yang kita lihat. Jadi ternyata Tuhan perhatikan kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita perbuat setiap hari Tuhan perhatikan. Dan satu kali kita akan dikatakan, ketika aku lapar, kau kasih aku makan. Memang gak semuanya ini kita alami, tapi ada beberapa yang diperhadapkan kepada kita. Apakah kita sudah melakukannya untuk Tuhan? Ya, itu kita perbaiki. Kalau belum, kita perbaiki. Kita percaya kalau Tuhan masih beri kesempatan kita hidup, berarti kita bisa memperbaiki semuanya. Nah, bagaimana seharusnya kita beribadah? Yang kedua, persembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati, sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan. Artinya, ini sudah pernah saya bawa dalam firman Tuhan. Setiap hari berlangsung terus-menerus selama kita hidup, meliputi perkataan, pikiran, dan perbuatan. Ada integritas. Walaupun tidak ada orang melihat kita memang anak-anak Tuhan. Kita memang pengikut Kristus, bukan anti Kristus. Ada Tuhan yang melihat sebagai Tuhan, Raja, ya, dalam kehidupan kita. Integritas. Kita persembahkan tubuh kita. Bukan hanya di gereja seperti ini duduk dengar-dengaran, bukan. Tapi ketika kita pulang, apa yang kita dengar tadi itu langsung praktek. Persembahkan hidup kita harus hidup yang kudus, berkenan secara terus-menerus. Bukan hari ini, oh ya aku menang, aku gak berbohong, aku gak main judi, aku gak menipu, aku menang hari ini, aku menang. Tapi besok hati-hati, terus-menerus ini berlangsung, terus-menerus berlangsung. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 katanya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi setiap kita mau melakukan apapun, kita berdoalah kepada Tuhan. Baik setiap rencana jahat kita serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan ubahkan. Tuhan langsung sadarkan, insafkan kita. Gak boleh seperti itu. Jadi kita jadi tahu. Kita bisa bedakan. Kehendak Tuhan gak itu kita membalas. Kehendak Tuhan gak itu kita buat yang seperti ini. Jadi kita jadi tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi tahu kita. Bagaimana seharusnya kita beribadah? Yang ketiga, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kita lihat di situ apa keinginan duniawi ada di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dan itu kita bisa lihat orang yang melakukan keinginan duniawi, hatinya dikuasai oleh setan. Setan itu mengendalikan hidupnya. Kau harus melakukan seperti ini, kata si setan itu dalam dirinya. Kebiasaan lamanya mabuk, dia lakukan lagi. Kebiasaan lamanya main judi, dia lakukan lagi. Padahal dia sudah janji, padahal dia sudah berkomitmen. Dia berbohong. Bahkan dia menyakiti hati perempuan dengan menggonta-ganti pasangan. Dalam 7 hari ada 7 wanitanya. Hari Senin lain, hari Selasa lain, hari Rabu lain, hari Kamis lain, Jumat lain, Sabtu lain, Minggu lain. Bisa dikunjunginya setiap hari. Luar biasa nih nafsunya, ya, duniawinya dia. Jadi tinggalkan kefasikan itu. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, padahal kita tahu itu salah, kita disebut orang fasik. Tinggalkan kefasikan itu, keinginan duniawi tinggalkan. Kalahkan dengan buah roh. Buah roh itu kasih, sukacita,
damai sejahtera, sabar setiap hari, ada kemurahan. Kita tidak pelit lagi, karena Tuhan itu luar biasa. Kita boleh menikmati kemurahan hati Tuhan. Kita jadinya transfer roh Tuhan itu memiliki kemurahan, bermurah hati, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalahkan kedagingan itu dengan buah roh. Pasti bisa. Dalam Titus 2:12 Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dalam 1 Timotius 6 ayat 11 dan 14 katanya, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan kasih, kesabaran dan kelembutan. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kita kalahkan kedagingan yang ingin kaya, ingin cepat kaya. Kita membungkakan uang karena kita pengen cepat kaya. Kalau aku nanti taruh di bank uangku ini paling cuma 100 rupiahnya atau 1000 rupiahnya apanya, bunganya. Sementara administrasinya aja 5.000. Kapan lagi uangku ini berkembang? Kita carilah orang yang meminjam, kita kasih sama dia, tapi kita bilang bunganya segini ya. Kalau dia tidak mampu, termasuk orang susah tadi, kasihlah apa yang bisa kita kasih. Jangan tuntut dia atau jangan tagih sama dia kalau dia tidak bisa, memang tidak bisa membayar. Ya. Karena firman Tuhan katanya seperti itu, jangan kau tagih hutang, jangan memberi hutang kepada saudaramu, katanya dalam firman Tuhan itu. Kalau memang dia mampu memberi, kita pasti akan minta sama dia. Jangan pula dia nggak kembalikan uangnya, sementara dia enak makan-makan di sana. Kalau memang dia tidak mampu, jangan paksa dia, karena dia termasuk orang susah tadi. Jadi memang berat. Kalau kita diberkati, memang harus memberkati lagi. Ya, jadi kita perhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang terakhir, bagaimana seharusnya kita beribadah. Yang keempat, menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 28 dan 29 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Cara yang berkenan kepada Tuhan dengan hormat dan takut adalah menghormati ibadah, menghormati firman Tuhan. Kita lihat ada contohnya, satu keluarga ini duduk bersama-sama. Semuanya takut akan Tuhan. Tidak ada yang pegang handphone waktu ibadah. Terkadang kita pura-pura pegang handphone supaya orang lihat kita baca firman, padahal kita membalas WA atau membalas Messenger atau kita komen Facebook orang. Kita lagi ibadah ini, lagi ibadah. Atau main game waktu ibadah. Gak takut kita sama Tuhan. Kita begini, kita sembunyikan. Ternyata ada Tuhan yang di atas yang melihat kita yang melakukan itu. Takutlah akan Tuhan. Takutlah akan waktu dia gak kerja, ngobrol sama dia. Karena ada tiba waktunya dia akan kerja. Waktu gak sibuk istri, gak masak, ngobrol. Karena ada waktunya dia akan sibuk nyuci, dia sibuk masak, dia sibuk nanti ngomong sama temannya. Pakai waktu yang ada.
Ketika di gereja, satu keluarga ini duduk bersama-sama, datang kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar rindu, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan ada komitmen terlihat dari perbuatannya bahwa dia memang benar-benar mengasihi Tuhan. Gak cukup di gereja, di rumah juga dipraktekkan. Kapan? Mesbah keluarga, sekali lagi saya ingatkan, mesbah keluarga, baca firman sama-sama, bukan satu beribadah, satu lagi kerjakan PR sambil dengarkan firman, satu lagi main game, satu lagi entah apa yang dikerjakan. Kepala keluarga harus bisa tegas dan harus bisa mendisiplin anggota keluarga. Kalau nggak tanggung jawab, kita sudah dikasih, ada istri, ada anak, kemana? Tanggung jawab kepala keluarga. Kalau kepala keluarganya belum menjadi kepala keluarga, ada wakilnya. Wakilnya juga harus disiplin, mampu disiplinkan anggota keluarga. Karena satu kali kalau tidak bisa dipercaya, seperti firman Tuhan dalam doa pengerja, doa pelayan, kalau nggak bisa dipercaya, satu-satu diambil. Aku titipkan kau, tapi gak kau pergunakan waktu, katanya. Nangislah. Ada berapa banyak seperti itu. Di rumah dia lengkapnya satu rumah, tapi gak ada memperhatikan. Gak tahu dia adiknya sakit atau kakaknya sakit, tiba-tiba seperti itu. Bangun mesbah keluarga. Kita ini sedang membangun bahtera seperti Nuh dan saudara-saudaranya, dan Nuh istri dan anak-anaknya. Ada 8 orang. Tuhan percayakan 8 orang. 8 orang ini Nuh urus dengan luar biasa. Nuh urus dengan kedisiplinan rohani. Di gereja mereka bisa tertib, berarti luar biasa kepala keluarganya. Mantap. Ya, di rumah juga bisa tertib, itu berarti roh Tuhan itu luar biasa di dalam diri kepala keluarga itu. Bisa dibawa istrinya dan anak-anaknya datang kepada Tuhan. Itu luar biasa. Benar-benar dia wakil Tuhan. Ya, banyak orang tua tak bisa jadi wakil Tuhan. Berseret anaknya ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Setidaknya satu hari itu kumpul lah untuk berdoa gitu. Sesudah itu ya terserah mau kemana, bebas. Kan gak lama, gak 24 jam berdoa. Beribadahlah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan hormat dan takut. Apalagi kita yang sudah berkeluarga, kumpulkan keluarga kita, seisi rumah. Jangan sampai kita kena air bah seperti Nuh, mengumpulkan istri, 2 anak-anaknya, 3 anaknya dan 3 menantunya selamat semuanya. Kita kalau hanya suami istrinya yang bisa berdoa, berarti dia aja yang selamat. Yang lainnya tanpa kita sadari, kita lempar dia ke neraka. Itulah dia. Karena kita nggak mampu mendidik ini, nggak mampu kita membawa ini datang sama Tuhan. Berarti kita sudah serahkan dia kepada setan. Rebut lagi. Karena susah yang memiliki keluarga ini, nggak semuanya dikaruniakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita diingatkan. Sebenarnya gampang kalau kita nurut, tapi karena kita banyak pertimbangan ya, jadinya jadi susah.
Jadi firman Tuhan ini ingatlah kembali. Khususnya di dalam keluarga dulu. Bereskan keluarga kita. Siapa yang kita mau selamat di antara keluarga ini? Kalau kita nggak mau anak kita selamat, itu sana, buanglah dia. Tapi ingat, kita juga nggak selamat, karena secara tidak langsung kita jadi pembunuh jiwa anak itu. Jadi serahkan aja semua sama Tuhan. Sama-sama bangun mesbah keluarga, sama-sama baca firman, sama-sama berdoa, kasih topik doa. Kalau masih berdua, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Jadi kalau dia kira-kira menyebalkan selama ini, sifat kita yang baik itu transfer sama dia. Sifat dia menyebalkan itu diubah lewat kehidupan kita yang mengandalkan Tuhan. Kenapa dia masih seperti itu? Karena kita menolak untuk berdoa bersama-sama. Tapi kalau kita bersama-sama, itu ada sesuatu yang transfer dalam diri kita. Istri menguduskan suami atau suami menguduskan istri, dan terjadilah pemulihan dalam keluarga ini dengan cepat. Orang nggak tahu rahasianya. Jadi yang pikirkan cerai, pisah, emang gampang. Banyak sekarang orang yang mau cerai, tapi malunya luar biasa. Nikmatnya sedetik, tapi malunya seumur hidup. Gak mampu dia membangun keluarganya. Ada konser di rumah, suruh masuk itu. Ya, jadi kalau suami belum bisa membawa keluarga, jangan biarkan rumah itu kosong tanpa doa. Bawa kepada Tuhan. Siapa yang mau ikut pertama, bersatu, kita doakan abang kita ini, kita doakan adik kita ini, kita doakan bapak kita. Peperangan, satu roh, satu iman. Bukan bersungut-sungut, bukan mengharapkan dia berubah seperti kayak Power Ranger, bukan. Kitalah yang berusaha berperang untuk dia bisa kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Matius 7 ayat 17 sampai 23. Kecil sekali ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Perhatikan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kita perhatikan, bukan semua orang Kristen yang bisa masuk surga, bukan semua orang yang berseru Tuhan Tuhan, atau yang melayani, atau yang punya karunia luar biasa hebat yang bisa masuk ke surga. Tapi kalau dia tidak melakukan kehendak Tuhan, Tuhan bilang, kau penjahat, aku tidak kenal kau. Kau penjahat, kata Tuhan seperti itu. Jadi jangan sampai ibadah dan pelayanan kita sia-sia. Berjuanglah. Tuhan memperhatikan kita setiap hari.
Karena kita adalah biji matanya. Bayangkan biji mata tiap hari yang dilihat Tuhan. Kita biji matanya. Jadi milikilah integritas. Sekalipun tidak ada orang yang melihat kita, tetap pastikan bahwa kita adalah milik Tuhan, anak Tuhan yang berintegritas, yang siap untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari renungkan firman Tuhan ini, dan kita bersyukur karena Tuhan mengingatkan, mengajari, dan mendidik kita menuntun. Tuhan mau kita lebih lagi diubahkan dan dipulihkan, sehingga kita boleh berkenan di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus.
kasih yang terbesar darimu, Yesus. Janganlah biarkan kami melupakan firman Tuhan ini. Kejar kami terus Tuhan, kejar kami terus ya Tuhan, agar kami mampu melakukannya tepat seperti apa yang Kau mau. Ampuni kami Tuhan, kalau kami selama ini beribadah dengan menuruti keinginan kami, menuruti perintah manusia. Ampuni kami Tuhan. Lebih lagi kami mau berubah, lebih lagi kami mau dituntut dari gembala oleh firman. Kuasa Roh Kudus terus menuntun, memampukan kami hari demi hari, dan mampukan kami juga memiliki integritas yang kuat di dalam Tuhan. Kuasa-Mu yang memampukan kami. Meteraikan firman Roh Kudus, urapan firman Allah, tinggallah atas kami. Kuasa-Mu mengalirlah dalam kehidupan kami. Selamat puji syukur kuasa kemuliaan dalam bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan